Jadi hari ini kita memang hanya pembukaan saja. Kemudian besok kita akan lanjutkan dengan tes talent DNA. Jadi kita akan mapping bakat minat anak-anak itu mau kemana. Jadi belum sampai ke pembelajaran. Ya. Kemudian selama MPLS itu di hari kedua kepala sekolah akan memberikan pengenalan tentang sekolah rakyat, penguatan tujuan visi misi, kemudian struktur ketenagaan jadi berapa gitu ya, misalnya siapa saja yang menangani begitu, maksudnya apa namanya, gurunya berapa, wali asuhnya berapa, wali asramanya berapa gitu. Jadi kita akan mengenalkan budaya hidup sekolah berasrama gitu, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita akan berlangsung minimal anjuran nasional itu 2 minggu. Jadi kita tidak bisa melihat seperti halnya MPLS kayak sekolah umum gitu ya. Kita akan juga isi materi dengan materi-materi pengetahuan sosial dari instansi dan lembaga yang melakukan cross kerjasama dengan kita. Misalkan BPMD, Badan BPMP karena yang punya ya, kemudian Badan Narkotika, kemudian Palang Merah, Badan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perlindungan Anak, kemudian tadi ada dari Tagana gitu, kemudian ada juga tentang apa namanya kepemudaan, termasuk lembaga Depak dan Puskesmas, budaya hidup sehat di asrama gitu. Karena kan kita tahu sendiri kalau berasrama itu agak rawan, jadi misalkan begini, ada yang sakit gatal satu pasti menyebar karena dilokalisirkan di mana. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kita begini apa namanya, ini kan semua sudah disiapkan oleh negara ya, artinya situ kan, kemudian kebutuhan hidup sehari-harinya juga sudah dipenuhi, jadi mulai dari keperluan sehari-hari, misalnya dari mandi, malah dari mereka bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, kemudian termasuk makan 3 kali sehari, kemudian snacknya 2 hari sekali, kemudian nanti juga akan ada pemeriksaan kesehatan itu secara tentatif, kita bekerja sama dengan lembaga yang saya sebut tadi. Kemudian yang kelima, nah baru kita akan menanyai ke anak itu kesiapan untuk belajar. Tentu kita akan berpikir bahwa kita nggak terlambat Pak, karena kan sekolah sudah masuk, enggak, karena ini SR secara kelembagaan berbeda dengan sekolah itu. Jadi berdasarkan talent DNA nanti itu kita akan lihat bakat dan kemampuan anak. Nah itu yang paling potensial, itu yang kita kembangkan. Artinya mereka yang memang mohon maaf itu yang sudah pernah penelusuran itu ada yang bercita-cita ingin jadi polisi dan tentara. Nah kita akan persiapkan itu. Jadi misalkan kita sudah mulai melihat binlat, kemudian pelatihan fisiknya gitu. Jadi mata pelajaran yang tidak berkaitan dengan atau tidak mendukung ke arah situ kita akan boleh lampaui gitu. Karena sistemnya sistem modul. Artinya dikerjakan modulnya itu, LMS ya, mengerjakan modulnya itu, kalau sudah sampai ke pencapaian ya sudah kita tinggal centang gitu. Tapi potensi yang terbesar itu akan kita kembangkan. Nah yang terakhir ini mas-mas tadi kan melihat di sana ya, bahwa tidak hanya asrama saja, jadi tidak hanya asrama, ada ruang apa namanya belajar publik itu. Artinya mereka yang mengalami kesulitan yang tidak terselesaikan di kelas begitu, kita akan bimbing di luar itu. Jadi karena ada wali asuh, tapi tetap guru itu tadi tetap apa namanya tetap membantu gitu. Jadi cuman tidak di dalam kelas saja.